Wakil ketuanya Mama Pak Haji Ilyas, beliau juga ketua paguyuban warga klaster Water Teras, setara dengan ketua RW. Wakil ketuanya ada Bapak Stefanus Damar dari Katolik, dari komunitas Budati Kudus, dari klaster Celebration Garden. Bidang pemuda wakil ketua duanya hari ini hadir Pak Mungsan Wahoy, kita panggil, beliau dari GBI, kebetulan warga klaster saya juga. Wakil ketua tiganya ada Bapak Sugeng Imam Santoso, beliau dari GBI 8, hari ini berhalangan hadir. Untuk bidang pemuda, kami juga tambahkan anak-anak muda Bapak dan Ibu, ada Fani Pasaribu, ada Bella Sihalowo, sama ada Rahel Batubara. Kebetulan tiga-tiganya saya juga belum pernah ketemu Bapak, gitu kan. Tapi saya pastikan NIK-nya betul, gitu kan. Jadi saya berani masukkan di sini. Ada bidang pemberdayaan perempuan di kami, diketuai oleh Ibu Ina Chandrawati, beliau dari Islam. Hari ini beliau tidak bisa hadir. Ada wakil ketuanya Ibu Iyam Maryam juga dari Islam, hari ini tidak bisa hadir juga. Ada Bu Rosmiati dari Islam, hari ini juga tidak bisa hadir. Ada wakil ketua yang ketiga Ibu Ira Purnamasari, hari ini juga tidak bisa hadir. Beliau istri saya minta jaga di rumah saja Pak. Selanjutnya ada bidang sosial dan relawan. Ketuanya adalah Pak Ruben Sihalowo dari HKBP, hari ini berhalangan hadir. Ada wakil ketua satunya, hari ini hadir Pak Unggul Irianto Wijaya. Pak Unggul, terima kasih Pak Unggul. Ada wakil ketua duanya Pak I Gede Mertanadi dari Hindu, hari ini berhalangan hadir juga. Wakil ketua tiganya ada Ibu Mareta. Ibu Mareta tadi yang duduk di sini, ke belakang sebentar, beliau hadir. Yang terakhir kami ada bidang keamanan. Bidang keamanan diketuai oleh Opa Francisco da Cruz, kami panggil Opa Cisco. Beliau dari Katolik, tinggal di Karten, di klaster Garden Vesta. Wakil beliau Bapak Riki, Pak Riki terima kasih. Pak Riki Alfiobri dari Islam, tinggal satu klaster dengan Opa juga. Wakil ketua duanya Bapak Arnold dari Manado, dari Kristen, beliau kebetulan absen juga. Wakil ketua tiganya untuk bidang keamanan yang terakhir adalah Bapak I Gusti Agung Made Agung, hari ini berhalangan hadir. Untuk susunan pengurus kira-kira seperti itu Bapak, paling tidak mewakili komunitas yang ada dan kapasitasnya insya Allah sesuai dengan bidang yang kita tunjuk. Nah, ini mungkin Pak Yudi bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kita lakukan Pak Yudi ya. Monggo ya, nanti saling melengkapi kita. Siap, terima kasih Pak Ketua. Saya mungkin untuk melanjutkan sambil dilihat di WA ya Bapak Ibu sekalian, yang kita tampilkan. Yang pertama milestone dari FPKUB. Nah, FPKUB UBS ini kita berawal dari inisiasi di bulan Januari 2023. Ini ada 3 inisiator yang menginisiasi terbentuknya FPKUB Wisata dan sekitarnya. Yang pertama Pak Sandi sendiri, yang kedua Opa Francisco de Cruz, yang ketiga Pak Sekjen kami Pak Jusman yang hari ini berhalangan hadir. Kemudian setelah itu di tanggal 21 Januari 2023 kita lakukan deklarasi pembentukan FPKUB bertempat tidak jauh dari sini di salah satu kafe di Grand Wisata. Kemudian tanggal 20 Mei 2023
kita melaksanakan launching sekaligus halal bihalal yang alhamdulillah dihadiri oleh Pak PJ Bupati. Nanti di slide belakangnya ada kegiatan yang lebih detail. Kemudian tanggal 26 Agustus 2023 kita merayakan HUT RI ke-78, ada event, kita bikin fun walk sekaligus pentas lintas agama. Kebetulan lokasinya waktu itu tanggal 26 Agustus nggak jauh dari sini di Gelar Warung. Kemudian bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, kita bikin yang namanya seminar kebangsaan lintas agama. Jadi ini ada beberapa tokoh agama yang melakukan diskusi dan kita sekaligus memberikan Q&A, tanya jawab, dan disitulah kita membuat formatur ke pengurus yang tadi dibacakan oleh Pak Sandi. Lokasi dari kegiatan ini di Pesantren Motivasi Indonesia di Setu. Jadi yang Pak Sandi utarakan tadi, memang kita bukan hanya bikin wisata tapi juga sekitarnya sampai ke Setu di Kabupaten Bekasi, di Bekasi, kurang lebih seperti itu. Kemudian di slide selanjutnya ini ada inisiator tanggal 21 Januari 2023 kita lakukan deklarasi. Kemudian pada bulan Februari sampai Maret 2023, kegiatan pertama yang EPKOP lakukan adalah peduli banjir. Waktu itu di Tambun Utara kita ada tanggul jebol ya kalau nggak salah, sampai Pak Jokowi juga hadir, sampai di sekitar Tambun Utara, di sekitar Gabus dan Babelan ya. Nah, kebetulan waktu itu leadernya Pak Unggul yang fotonya ada di sini dan orangnya juga ada di sebelah sana, gitu kan. Nah, itu kegiatan pertama kita melakukan donasi kepada teman-teman yang di sana yang membutuhkan. Kemudian ini slide selanjutnya ada kegiatan untuk kegiatan supporting dari teman-teman HKBP untuk support pembangunan kelanjutan Masjid Izzatul Islam, yaitu tempat parkir ya, dan tempat wudhu dan pengurukan ya. Jadi teman-teman HKBP di bawah komando Pak Ruben tadi sebagai salah satu pengurus di sini itu membantu pengadaan alat berat termasuk cut and fill-nya. Jadi cut, memotong tanah, kemudian geser sekaligus perataan tanahnya untuk kegiatan awal. Jadi kegiatan lintas agama, walaupun ini tetap kita saling support, saling bantu Pak, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita launching di tanggal 20 Mei 2023 dengan dihadiri oleh Pak PJ Bupati Pak Dhani Ramdan. Di sini kita melakukan kegiatan yang pertama, penyerahan akte pendirian oleh notaris yang diterima oleh Pak Ketua, Pak Sandi dan Pak Sekjen, Pak Jusman, dan sekaligus kita mengadakan beberapa kegiatan waktu itu di lokasinya di Oso, nggak jauh juga dari sini di Gedung Oso. Sekaligus kita melakukan halal bihalal karena eventnya memang setelah Lebaran ya, Pak Sandi, Pak Ketua, nggak jauh dari itu. Betul. Ini dihadiri oleh semua perwakilan umat beragama ya, pimpinan umat beragama di kota dan Kabupaten Bekasi, Pak. Kalau mungkin bisa dilihat di fotonya paling bawah itu ada lintas agama berfoto bersama dengan Pak Bupati dari Dewan Pembina kita, kemudian dari semua agama yang masuk dalam komunitas lintas agama di GWS dan sekitarnya. Kemudian kita pernah ada kegiatan di bulan Juni 2023, FPKUB silaturahmi ke Ansor Banser Kabupaten Bekasi. Nah, di sini mungkin ini baru
pertama kalinya. Di belakangnya itu ada Pak Ruben, komunitas HKBB, Pak Tigor, HKBB, dan Opa dari komunitas Katolik yang menerima jaket ya, Opa ya, jaket dari Bansor. Anggota kehormatan. Oh, anggota kehormatan. dari Bansor. Waktu kita kunjungan ke Bansor, Kabupaten Bekasi. Kemudian kegiatan selanjutnya yang kita dapat sampaikan adalah kegiatan pengamanan Idul Adha di Masjid Hizatul Islam, masjid terbesar di Grand Wisata. Di mana kegiatan ini dikoordinatori oleh Pak Ruben dari HKBP yang dilakukan oleh beberapa komunitas Dari Katolik, dari Kristen, Iya. dari Buddha dan Hindu, Pak ya. Itu teman-teman pecalang itu juga membantu sekali di situ. Ya, ini ada teman pecalang di fotonya paling kanan bawah. Kemudian semua lintas agama di sini ada. Jadi mengadakan kegiatan pengamanan sholat Idul Adha. Kemudian kegiatan perayaan HUT RI ke-78 kita mengadakan fun walk sekitar Grand Wisata. Ini mengundang yang Pak Sandi sampaikan tadi, 19 komunitas lintas agama. Kita kumpul semua di sini mengadakan event lintas agama. Jadi itu ada tari cendrawasih dari komunitas Hindu, kemudian dari tari tortor dari komunitas HKBP dan Wonderland Indonesia. Jadi kita bikin tarian yang mempresentkan bahwa kita ini beda tapi semuanya adalah sama, itulah Indonesia. Makanya kita semangat kebersamaan bahwa kita walaupun berbeda, kita adalah sama, kita adalah Indonesia. Kemudian selain kegiatan-kegiatan yang sifatnya moderasi beragama, juga kita melakukan audiensi dengan pengembang di Grand Wisata pada tanggal 30 Agustus 2023. Mungkin bisa sedikit diceritakan Pak Sandi ini kegiatannya. Kita lakukan audiensi dengan developer sebagai stakeholder di Grand. Di situ ada 2 poin. Yang pertama silaturahmi pengenalan FPKU BGWS. Yang kedua kita dalam diskusi tersebut disepakati bahwa pihak developer untuk rencana pengembangan tahap berikutnya, seperti saya tadi informasikan, land bank total Grand Wisata itu sekitar 1.100 hektar yang sudah dimanfaatkan pembangunan fisiknya ada sekitar 300 sampai 400 hektar, masih ada sekitar 700 hektar yang ke arah selatan yang dikembangkan. Nah, kami waktu itu pada saat audiensi kita meminta kepada developer untuk rencana pengembangan selanjutnya melibatkan kami, karena kami sudah hadir secara legal dan secara fisik berkegiatan apabila ada rencana untuk rencana pemanfaatan fasum-fasos sebagai sarana ibadah. Jadi kita bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan pihak developer untuk pengembangan berikutnya, ya kan? Lokasi-lokasi fasum untuk sarana ibadah, tolong libatkan kami, gitu kan? Mengenai kuantitas daripada luasan, juga lokasinya, sehingga tempat ibadah itu selain mewakili dari agama-agama yang sudah ada di Indonesia, lokasi dan posisinya kita minta juga yang premium.